Wanita kaya membeli semua dagangan asongan anak yatim. Hingga 20 tahun kemudian anak yatim itu membalas budi dengan hal yang tak terduga. Langit kota itu nyaris tak pernah benar-benar biru. Setiap pagi, lapisan tipis debu dan asap kendaraan membingkai cakrawala dengan warna abu-abu kekuningan. Namun bagi Rosa, anak perempuan berusia 9 tahun yang mengenakan seragam sekolah lusuh dan membawa keranjang kecil berisi permen dan tisu, langit seperti itu sudah lebih dari cukup. Ia menyambut hari dengan langkah ringan, kendati tubuhnya ringkih dan wajahnya pucat karena sarapan seadanya. Biasanya hanya air putih hangat dan setangkup roti kering dari sisa malam sebelumnya. Rosa berjalan menyusuri trotoar besar di perempatan lampu merah, tempat para pejalan kaki lalu lalang, kendaraan mewah berhenti, dan suara klakson bersahutan tanpa irama. Di sana, ia biasa menjajakan dagangannya. Terkadang ia bernyanyi kecil sambil menyodorkan tisu ke jendela mobil yang terbuka, berharap ada yang tersenyum dan memberi uang meski hanya receh. Tak jarang pula ia hanya berdiri diam di samping lampu lalu lintas, menghindari sorot mata tajam para petugas yang melarang anak kecil mengamen atau berdagang sembarangan. Setiap kali dagangannya laku, walau hanya 1 bungkus permen, matanya berbinar. 1.000 rupiah lagi untuk beras malam nanti, batinnya, dengan semangat yang nyaris mustahil tumbuh dalam kondisi seberat itu. Ia tinggal bersama adik laki-lakinya yang masih balita, Dika, di sebuah kamar sempit rumah kontrakan pinggiran kota. Kedua orang tuanya telah tiada. Ibunya meninggal karena penyakit paru-paru 2 tahun lalu, dan ayahnya, yang sempat menjadi sopir pribadi, tewas dalam kecelakaan sepulang kerja. Sejak saat itu, Rosa tumbuh tanpa banyak pilihan. Ia belajar dewasa bukan karena ingin, melainkan karena keadaan memaksanya. Pagi itu, Rosa sudah berdiri sejak matahari baru saja naik. Ia menyiapkan keranjang dagangannya dengan telaten. Permen ditata di sisi kanan, tisu dilipat rapi di tengah, dan beberapa stiker kecil, hadiah dari salah satu pengendara yang iba, ditempatkan di bagian paling depan. Ia berharap tampilan itu cukup menarik perhatian. Ia bahkan menyematkan pita kecil warna ungu di rambutnya. Pita bekas yang ditemukannya di trotoar minggu lalu dan dicuci berkali-kali hingga tak lagi bau debu. Di seberang jalan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gedung tinggi berkaca biru. Dari dalamnya, keluar seorang wanita dengan pakaian rapi dan sepatu hak tinggi yang bunyinya khas saat menyentuh lantai marmer. Dialah Renata, pemilik salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Asia Tenggara. Wajahnya cantik tanpa celah, langkahnya mantap, dan auranya menyebar wibawa. Banyak orang mengangguk hormat saat ia melintas. Namun pagi itu, langkah Renata terhenti. Matanya terpaku pada satu titik di trotoar seberang. Sosok kecil berseragam SD dengan keranjang di tangan dan senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Renata menarik napas panjang. Ia menghampiri trotoar, menyeberangi jalan, diikuti sopir dan satu bodyguard yang kebingungan melihat majikannya mendadak berjalan sendiri. Rosa memperhatikan wanita itu dari kejauhan, menduga-duga apakah wanita tersebut akan marah karena merasa terganggu, atau mungkin melaporkannya ke petugas. Ia bersiap untuk berlari jika perlu, seperti biasa. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Renata menghampirinya dengan senyum hangat. "Namamu siapa?" tanyanya. Rosa gugup, menunduk. "Rosa, Bu." Renata mengangguk, lalu melihat keranjang di tangan gadis itu. "Semua dagangan ini milikmu?" "Iya, Bu. Permen, tisu, sama stiker." "Berapa harganya semua?" Rosa tertegun. "Mau beli semuanya, Bu." Renata mengangguk lagi, kali ini lebih lebar. "Ya, aku mau beli semuanya." Setelah menghitung cepat, Rosa menyebutkan jumlahnya, 82.500. Renata langsung merogoh dompet dan menyerahkan selembar uang 100.000. "Simpan kembaliannya." "Ya." Rosa hampir tak bisa berkata-kata. Jarang sekali dagangannya diborong. Bahkan tak pernah. Tapi belum selesai ia mengucapkan terima kasih. Renata justru mengeluarkan semua barang dari keranjang dan membagikannya kepada pejalan kaki yang lewat di sekitar mereka. 1 permen untuk seorang tukang parkir. Sepasang stiker untuk bocah kecil yang menangis karena jatuh dari sepeda.
Sebungkus tisu untuk ibu hamil yang kelelahan berdiri di halte. Renata membagikannya dengan ekspresi ringan. Tak ada kesan pamer. Tidak juga terlihat pura-pura baik. Semua orang yang menerima barang dagangan Rosa tampak tersenyum. Dan Rosa, ia hanya berdiri mematung dengan hati yang terasa hangat. Perasaan yang belum pernah muncul sebelumnya. Dihargai. Terima kasih, Bu. Suaranya lirih, nyaris tercekat. Renata menatapnya sambil berjongkok. Terus semangat. Ya, dunia ini kadang kejam. Tapi bukan berarti kamu harus menyerah. Nanti, kalau kamu sudah besar dan berhasil, bantu orang lain juga. Seperti aku bantu kamu sekarang. Janji. Rosa mengangguk cepat. Terlalu haru untuk bicara banyak. Ia tidak tahu siapa wanita itu sebenarnya. Tapi dalam benaknya, sosok tersebut telah menjadi semacam pahlawan. Renata kemudian berjalan pergi, kembali ke arah mobilnya. Ia tak pernah menoleh ke belakang. Bagi Renata, mungkin itu hanya momen singkat. Namun bagi Rosa, itulah titik balik. Sejak hari itu, ia menyimpan memori itu kuat-kuat dalam ingatan, seperti buku yang ditandatangani oleh penulisnya sendiri. Ia terus berdagang, terus berjuang, dengan satu harapan. Suatu saat, ia bisa menjadi seperti wanita itu. Atau, kalaupun tidak, ia ingin punya kekuatan untuk membuat anak kecil lain merasa sehangat yang ia rasakan pagi itu. Waktu terus berjalan, dan dunia tetap tak berubah banyak untuk Rosa. Namun semangat yang ditinggalkan oleh pertemuan pagi itu menyalakan sesuatu dalam dirinya. Bukan harapan kosong, tapi keyakinan bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengakar dalam jiwa seseorang untuk waktu yang sangat panjang. Langit pagi masih memamerkan rona keemasannya saat Rosa kembali berjalan menyusuri trotoar kota. Usianya baru menginjak 9 tahun, namun wajahnya menyimpan kematangan yang tidak biasa untuk anak seusianya. Di tangannya tergenggam kotak kecil berisi beberapa bungkus permen, tisu sachet, dan gantungan kunci yang dibuat dari tali rafia. Hasil kerajinan tangan sederhana dari panti tempat ia tinggal. Langkah kakinya pelan tapi pasti. Ia sudah tahu kemana harus menuju. Bundaran dekat pusat perbelanjaan di mana arus pejalan kaki melambat menjelang jam masuk kantor. Pagi itu tidak terlalu ramai. Angin masih membawa hawa semalam yang dingin. Namun sinar matahari mulai membangkitkan semangat Rosa. Ia memilih sudut di mana orang-orang terbiasa melintasi lampu merah. Ia menyapa satu persatu, menawarkan dagangannya dengan suara yang sopan, tidak memaksa, tidak berteriak. Sebagian besar hanya tersenyum kecil, beberapa menggeleng, sisanya hanya lewat seolah-olah ia tak terlihat. Rosa sudah terbiasa. Tak lama kemudian, seseorang menghampiri dari arah seberang jalan. Seorang laki-laki berusia sekitar 30-an, mengenakan kemeja putih dan celana bahan warna hitam. Ia tampak tergesa, namun entah mengapa ia menghampiri Rosa. "Permennya 1 ya, Dik? Berapa?" tanyanya ramah. Rosa tersenyum. 5.000, Kak. Lelaki itu mengeluarkan lembaran 20.000 dan menolak kembalian. "Untuk semangatmu pagi ini," ucapnya, lalu berbalik cepat sebelum lampu hijau kembali menyala. Uang itu Rosa lipat rapi dan masukkan ke saku dalam kotaknya. Ia bukan pertama kali mendapat perlakuan begitu, namun selalu ada rasa syukur yang dalam setiap kali orang memerhatikannya dengan hati terbuka. Menjelang siang, matahari mulai menggigit. Rosa mengusap peluh dari dahinya. Baru sekitar separuh dagangannya yang laku. Ia memutuskan berpindah tempat ke taman kecil di dekat situ, tempat di mana para karyawan sering duduk makan siang. Ia tak berharap banyak, namun tak ada salahnya mencoba. Di bangku taman sebelah kanan, duduk seorang wanita anggun berusia sekitar 40. Ia mengenakan blus warna pastel dan rok berpotongan elegan. Tas tangan di sampingnya menunjukkan kualitas yang tak biasa. Ia tampak sedang melihat layar ponselnya, namun kemudian pandangannya berpindah kepada Rosa yang tengah menata kembali isi kotaknya. "Namamu siapa?" tanyanya lembut, membuat Rosa menoleh. "Rosa, Bu," jawabnya sopan. Wanita itu tersenyum. "Aku Renata." Rosa tidak tahu siapa wanita itu sebenarnya. Baginya, semua orang yang baik layak mendapat senyuman balasan.
Renata memperhatikan Rosa lebih dalam. Wajah anak itu bersih, suaranya tidak mengemis, dan sikapnya tidak merengek seperti yang kadang ia lihat dari anak-anak jalanan lainnya. Ada sesuatu yang membuat Renata duduk lebih lama daripada biasanya. "Sedang jual apa, Rosa?" Rosa membuka kotaknya dan menunjukkannya dengan bangga. "Permen, tisu, gantungan kunci. Saya buat sendiri, Bu." "Yang gantungan?" Renata tertarik. Ia mengambil satu gantungan berbentuk bintang dan satu permen rasa stroberi. "Semua ini kamu bawa sendiri dari rumah?" "Dari panti, Bu. Saya tinggal di panti kasih ibu." Renata mengangguk pelan. Matanya tak bisa lepas dari wajah kecil yang menyimpan kesungguhan dan keteguhan itu. Ia lalu membuka dompet, mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan, dan meletakkannya ke kotak Rosa. "Saya beli semuanya ya. Tapi, saya tak bawa plastik. Boleh kamu bantu bagikan ke orang-orang yang lewat? Anggap saja kita berbagi kebaikan hari ini." Rosa tertegun. Tak ada satupun pelanggan yang pernah berkata begitu. Biasanya kalau ada yang membeli semua, mereka membawanya pulang, untuk dibagikan sendiri atau disimpan. Tapi yang ini berbeda. Wanita itu tidak hanya membeli, tapi juga mengajak Rosa berbagi lebih jauh. Tanpa banyak tanya, Rosa mengangguk. Ia menyingsingkan lengan kemejanya, membagi isi kotak menjadi beberapa bagian kecil lalu beranjak menyusuri trotoar. Ia menawarkan dengan cara berbeda kali ini. "Permen gratis, silakan ambil. Ada yang berbagi hari ini," katanya kepada sepasang ibu dan anak yang baru saja keluar dari toko. Mereka tersenyum lebar. Sang ibu mengelus kepala Rosa dan mengambil satu permen sambil mengucapkan terima kasih. Anak kecilnya melambaikan tangan. Renata menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ada rasa haru yang mengalir perlahan dari dadanya. Ia tidak tahu kenapa hari itu begitu berarti. Mungkin karena setelah sekian lama bekerja dan berkutat dengan dunia bisnis yang dingin, ia baru saja melihat satu bentuk ketulusan yang tulus. Setelah dagangannya habis, Rosa kembali ke taman. Renata masih duduk di tempat yang sama, tapi kini wajahnya lebih rileks, lebih hangat. "Terima kasih sudah bantu saya berbagi," ucapnya. "Saya yang terima kasih, Bu. Sudah beli semuanya. Kalau nanti saya ingin ketemu kamu lagi, kamu biasa jualan di mana?" Rosa menyebutkan titik-titik yang biasa ia kunjungi. Renata mencatatnya di ponselnya. Tak ada janji, tapi tatapan mereka seperti menyimpan kesepahaman yang tak perlu diucapkan. Hari itu berakhir dengan senyum di wajah Rosa, lebih lebar daripada biasanya. Ia berjalan pulang ke panti dengan langkah ringan. Bukan hanya karena dagangannya habis atau karena uang yang ia bawa lebih banyak dari biasanya, tapi karena ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia utuh. Bukan anak yatim piatu yang harus dikasihani, bukan asongan yang dihindari, melainkan seorang anak kecil yang punya semangat, keberanian, dan impian yang mungkin belum ia pahami sepenuhnya. Di dalam panti, Cakra, temannya yang paling dekat, menyambutnya dengan tanya penuh semangat. Rosa pun menceritakan pertemuannya dengan Renata sambil tersenyum kecil, menyimpan sebagian rasa bahagianya untuk dirinya sendiri. Sementara di sisi lain kota, Renata kembali ke mobilnya dengan hati yang tenang. Ia tak menceritakan pada siapapun tentang anak kecil yang ia temui hari itu. Tapi sejak pertemuan itu, setiap pagi ia menyisihkan sedikit waktu untuk menengok ke trotoar, berharap bisa melihat Rosa lagi, walau hanya dari kejauhan. Bab ini berakhir di sini, dengan benih hubungan yang mulai tumbuh antara dua jiwa dari dunia yang sangat berbeda, namun telah saling menyentuh dalam diam. Rosa semakin terbiasa dengan rutinitas barunya sejak pertemuannya dengan Renata. Meski hidupnya tak berubah secara materi, namun semangat di dalam dirinya seolah mengalami pembaruan. Senyum wanita elegan itu masih sering melintas di benaknya, terutama setiap kali ia merasa lelah atau putus asa. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah percikan harapan itu terus menyala dalam diam. Setiap pagi, Rosa masih membawa keranjang dagangannya, kacang rebus, permen, dan minuman ringan, menuju pinggiran lampu merah di Jalan Beringin Raya. Ia memilih tempat yang sama, meski tak selalu laris, karena hatinya merasa ada semacam kehangatan tersisa di sana.
Bekas kehadiran Renata membuat tempat itu tampak lebih akrab. Walau tidak seorang pun dari pejalan kaki yang mengenalnya lagi. Cakra, bocah kurus dengan rambut acak-acakan dan mata jernih, tetap menjadi teman terbaiknya. Meskipun usianya terpaut 2 tahun lebih muda, Cakra memiliki cara berpikir yang dewasa. Ia tahu bagaimana menyemangati Rosa tanpa banyak kata. Kadang mereka hanya duduk diam di trotoar, berbagi sepiring nasi bungkus dan cerita-cerita mimpi masa depan yang tampaknya mustahil. Tapi di antara mereka, tak ada yang menganggap mimpi itu konyol. Pada suatu siang yang panas, Rosa memutuskan berjalan lebih jauh. Ia melintasi pasar tradisional, lalu masuk ke kawasan yang lebih sibuk dekat perkantoran. Dagangannya belum habis, dan ia tak ingin pulang dengan tangan kosong. Cakra sudah pulang lebih awal karena demam ringan, sehingga Rosa melangkah sendirian dengan keranjang di tangan dan harapan kecil bahwa hari ini ada rezeki tambahan. Ia berhenti di depan gedung tua yang sebagian besar jendelanya tertutup tirai gelap. Di pojok bangunan itu, berdiri seorang satpam tua yang sedang tertidur di kursinya. Rosa tidak ingin mengganggu. Ia memilih duduk sebentar di bawah pohon ketapang sambil menyesap air mineral dari botol kecil. Peluh membasahi pelipisnya, dan kerongkongannya terasa kering. Tapi ia tidak mengeluh. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita muda dengan setelan jas abu-abu dan sepatu hak tinggi berjalan tergesa. Wanita itu berhenti di depan gedung, terlihat panik saat membuka tasnya, mungkin mencari sesuatu. Rosa hanya memperhatikan tanpa maksud apapun, hingga tiba-tiba wanita itu menjatuhkan dompetnya. Refleks, Rosa bangkit dan berlari kecil menghampiri. "Maaf, Ibu, dompetnya jatuh," ucap Rosa sambil menyerahkan dompet hitam bermerek itu. Wanita itu menoleh cepat, tampak terkejut, lalu tersenyum lega. "Terima kasih banyak." "Ya, aduh, ini sangat penting." Rosa mengangguk sopan, bersiap kembali ke tempat duduknya. Tapi langkahnya terhenti ketika wanita itu berkata, "Namamu siapa?" "Rosa." "Terima kasih, Rosa. Aku Renata." Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Nama itu menancap kuat di benaknya. Namun Rosa tidak berani mengaitkan apapun. Terlalu jauh harapannya jika mengira ini wanita yang sama. Namun, saat Renata memandangi wajah Rosa lebih lama, matanya sedikit menyipit. Ia mengerutkan kening, seperti menyusun potongan puzzle di benaknya. Kamu pernah berdagang di lampu merah Jalan Beringin?" Rosa hanya diam, bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Renata menghela napas perlahan, lalu tersenyum tipis. "Sepertinya kita pernah bertemu." Rosa mengangguk pelan. "Ibu pernah membeli semua dagangan saya, lalu membagikannya pada orang-orang di jalan." Renata tertawa pelan, agak menahan emosi. "Benar, aku ingat sekarang. Kamu tetap di sana, ya?" "Iya, saya tetap berdagang di tempat itu." Renata mendekat, menatap Rosa dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu tumbuh jadi gadis yang kuat." Rosa tidak tahu harus menjawab apa. Ada perasaan hangat yang merambat ke dadanya, sekaligus rasa tidak percaya. Pertemuan ini seolah sesuatu yang ditarik oleh takdir, tanpa direncanakan. "Ayo ikut aku. Aku mau traktir kamu makan siang," ajak Renata sambil menyentuh lengan Rosa dengan lembut. Tanpa banyak pikir, Rosa mengikuti. Mereka berjalan berdampingan menuju sebuah restoran kecil di sudut jalan. Renata memesan 2 porsi makanan hangat, dan Rosa memandangnya sesekali, masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi. "Selama ini, kamu tinggal dengan siapa?" tanya Renata. "Dengan tetangga. Orang baik. Tapi sekarang saya tinggal sendiri di kamar kos sempit. Cakra, sahabat saya, sesekali menemani." Renata mengangguk pelan. "Kamu sekolah?" "Sudah tidak, Bu. Saya berhenti sejak ibu meninggal. Harus bantu hidup." Kalimat itu mengambang di udara. Renata menatap wajah Rosa lebih dalam. Tak perlu penjelasan panjang untuk memahami betapa keras hidup anak ini. Setelah makan siang itu, Renata mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah kartu nama dan sebuah amplop putih.
Kalau kamu butuh apa-apa, atau kalau kamu ingin sekolah lagi, hubungi nomor ini. Jangan ragu, aku serius. Rosa menerima keduanya dengan tangan gemetar. Ia menunduk dalam-dalam, bukan karena takut, tapi karena matanya tak kuasa menahan genangan air yang tiba-tiba datang. Namun ia menahan diri agar tidak menangis di depan Renata. Ada harga diri yang ingin tetap dijaga. Terima kasih. Saya nggak tahu harus bilang apa, ucap Rosa akhirnya. Renata tersenyum. Bilang saja nanti, kalau kamu sudah jadi orang sukses. Mereka berpisah di depan restoran. Renata naik mobilnya, dan sebelum pergi, ia menurunkan jendela dan berkata, "Jangan menyerah, Rosa. Dunia ini masih punya harapan buat kamu." Rosa melangkah pulang dengan dada yang terasa penuh. Amplop itu belum ia buka sampai tiba di kos. Ketika dibuka, ia menemukan sejumlah uang lebih dari cukup untuk sebulan ke depan. Tapi bukan itu yang membuatnya terdiam lama, melainkan sepucuk surat kecil bertuliskan tangan. "Kamu adalah seseorang yang berarti, Rosa. Dunia mungkin belum tahu itu, tapi aku tahu. Jangan berhenti melangkah." Hari itu, malam terasa berbeda. Rosa duduk di jendela kamar kos yang kecil, memandangi bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rosa percaya bahwa ada masa depan yang bisa ia kejar, dan ia tidak harus sendirian lagi. Langit kota itu seperti berhenti bergerak sesaat ketika Rosa memandangi gerbang sekolah kejuruan tempat ia baru saja diterima. Di balik pagar, wajah-wajah anak muda berhamburan masuk, membawa cita-cita yang masih utuh. Ia berdiri beberapa meter dari gerbang, tak berani melangkah lebih jauh, hanya menggenggam erat map plastik berisi berkas pendaftaran dan surat beasiswa. Sudah hampir 2 tahun sejak peristiwa tak terduga di bawah pohon waru tua, ketika seorang wanita asing membeli seluruh dagangannya dan membagikan semua makanan itu kepada orang-orang di sekitar. Renata. Nama itu seperti batu permata dalam ingatan Rosa. Kehangatan mata wanita itu, senyumnya yang tidak dibuat-buat, dan cara ia memandang Rosa seperti manusia utuh, bukan sekadar pengasong, masih terukir jelas dalam benaknya. Sejak saat itu, hidup Rosa memang tidak langsung berubah drastis, tetapi keyakinannya pada kemungkinan masa depan mulai tumbuh, meski perlahan. Dari kejauhan, seorang lelaki berseragam sekolah yang sama menghampirinya. Wajahnya cerah dan penuh semangat. Ia menepuk bahu Rosa sambil tersenyum lebar. Kamu juga siswa baru? Ayo masuk bareng." Rosa tersenyum malu-malu dan mengangguk. Langkah mereka serentak menuju dalam gerbang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti bagian dari dunia yang selama ini hanya bisa ia pandang dari luar. Di hari-hari awal sekolah, Rosa selalu datang lebih awal dari siswa lain. Ia akan duduk di pojok kelas, membuka buku-buku dengan rapi, dan mencatat segala hal yang disampaikan guru dengan telaten. Ia tahu betul bahwa beasiswa yang ia dapatkan tak akan bertahan lama jika nilainya jatuh, atau ia melanggar aturan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada tempat untuk malas. Meskipun begitu, Rosa bukanlah anak yang menutup diri. Dalam diam, ia belajar memahami karakter teman-temannya. Ia sering diam-diam membantu menyusun materi presentasi kelompok, merapikan alat-alat praktik, bahkan meminjamkan alat tulis kepada mereka yang lupa membawa. Lambat laun, keberadaannya mulai diakui. Ia bukan hanya anak yatim dari panti, tetapi Rosa, teman yang bisa diandalkan. Di hari Jumat yang cerah, Rosa mendapatkan undangan dari pihak sekolah untuk mengikuti seminar kewirausahaan yang akan diadakan oleh seorang pembicara khusus. Seminar ini hanya diikuti oleh 20 siswa terpilih dari berbagai jurusan. Rosa terkejut saat melihat namanya ada di daftar. "Rosa." Kepala sekolah menatapnya sambil tersenyum hangat. "Kamu siswa dengan nilai tertinggi di angkatan ini. Kami ingin kamu ikut mewakili sekolah." Rosa mengangguk pelan. Hatinya bergetar. Ia tahu, kesempatan seperti ini jarang datang 2 kali. Ia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, memastikan kemejanya bersih, sepatunya disemir, dan rambutnya rapi. Hari seminar itu tiba. Aula sekolah disulap menjadi ruang semi formal.
lengkap dengan proyektor dan meja bulat. Para siswa duduk sesuai kelompok. Ketika pembicara utama masuk, semua mata tertuju ke arah pintu. Langkah perempuan itu tegap. Rambutnya ditata elegan. Setelan formal berwarna biru laut yang ia kenakan terlihat mahal, tapi tidak mencolok. Ia menebar senyum ramah kepada semua orang. Saat Rosa menatap wajahnya, dadanya terasa sesak. Ia tidak salah lihat. Itu Renata. Rosa menunduk pelan. Tangannya bergetar di atas pangkuan. Dunia seolah diam. Ia belum siap jika wanita itu mengenalinya. Ia belum pantas berdiri di hadapan seseorang yang pernah mengulurkan tangan padanya di saat paling rapuh. Renata berbicara dengan penuh percaya diri. Ia bercerita tentang perjuangan masa mudanya, bagaimana ia membangun perusahaan dari kecil, dan betapa pentingnya melihat nilai manusia dari tekad, bukan latar belakang. Bertahun-tahun lalu, katanya di tengah seminar, saya bertemu seorang anak pengasong di pinggir jalan. Dia berdiri sendiri, menjajakan makanan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tapi saya melihat sesuatu dalam matanya, keberanian untuk terus bertahan. Anak itu tidak tahu, tapi dia yang menginspirasi saya hari itu. Beberapa peserta mulai menoleh satu sama lain, tapi Rosa hanya menunduk lebih dalam. Ia merasa darahnya mengalir lebih cepat. Nafasnya pendek. Renata menatap ruangan sejenak. Kadang kita berpikir kita menolong seseorang. Padahal, bisa jadi, justru kitalah yang sedang ditolong oleh kesempatan melihat ketulusan. Setelah seminar berakhir, Rosa mencoba menyelinap keluar lebih awal. Tapi seorang panitia menahannya. Rosa, Ibu Renata ingin bicara langsung denganmu. Kepalanya terasa ringan. Ia menoleh perlahan. Renata berdiri tidak jauh darinya. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam diam, mata Renata membulat. Ia berjalan mendekat dengan langkah pasti. Kamu, Rosa, ya. Rosa tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Renata tersenyum. Mata itu tak berubah sejak dulu, penuh rasa percaya. Aku ingat kamu. Kamu tumbuh jadi luar biasa. Ya, aku senang sekali bisa bertemu kamu lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Rosa menangis tanpa menahan diri. Tangis yang tak bersuara, tapi meluruhkan beban yang lama ia pikul sendiri. Di tengah ruangan aula yang sudah mulai kosong, dua sosok dari dunia yang sangat berbeda itu saling bertatapan. Tidak ada jarak, tidak ada hierarki. Kamu mau datang ke kantorku minggu depan? Tanya Renata lembut. Aku ingin mengenalkanmu pada beberapa orang yang mungkin bisa mendukung impianmu. Rosa tidak langsung menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu, sebuah pintu telah terbuka, dan ia akan melangkah masuk, bukan sebagai anak kecil yang butuh ditolong, tapi sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa tekad dan kesungguhan bisa mengubah arah hidup. Langit pagi itu berwarna jingga lembut, memantul di permukaan kaca gedung perkantoran yang menjulang tinggi di tengah kota. Rosa berdiri di depan lobi gedung Renata Group, dengan ransel kecil di punggung dan selembar undangan magang dari kantor pusat di tangannya. Meski ia sudah membaca undangan itu berkali-kali, rasanya tetap tak percaya bahwa namanya tertera di sana. Pintu kaca terbuka otomatis, dan hawa sejuk dari dalam langsung menyambut langkahnya yang gugup. Petugas resepsionis menyapanya ramah dan langsung mengenali namanya. Rosa diarahkan ke lantai 18, tempat divisi kreatif dan pengembangan sosial perusahaan Renata beroperasi. Lift naik perlahan, membawa bersamanya degup jantung yang tak kunjung tenang. Begitu pintu lift terbuka, suasana kantor menyambut dengan desain bersih dan hangat. Meja-meja kerja tertata rapi, dinding dihiasi kutipan inspiratif, dan ruangan dipenuhi wajah-wajah muda yang terlihat sibuk namun santai. Di tengah ruangan, Renata berdiri, mengenakan blus berwarna pastel dan celana panjang putih tulang. Ia tengah berbicara dengan dua stafnya, tapi begitu melihat Rosa keluar dari lift, matanya langsung berbinar. Rosa, panggilnya lembut. Rosa membungkuk sedikit, mencoba menutupi rasa canggungnya. Tapi Renata langsung menghampiri dan menuntunnya ke ruang kerjanya. Tak ada kesan kaku di dalam ruang direktur itu. Semuanya hangat, penuh tanaman, dan aroma kopi ringan.
Aku senang kamu datang, ujar Renata sambil duduk dan mempersilakan Rosa untuk duduk di hadapannya. Aku tidak ingin kamu hanya magang formal. Rosa, aku ingin kamu benar-benar belajar. Kamu akan aku tempatkan di 3 divisi secara bergilir. Aku ingin kamu tahu caranya berpikir seperti pemilik, bukan hanya karyawan. Rosa mengangguk pelan. Ia tahu ini lebih dari sekadar kesempatan. Ini adalah pintu masuk menuju kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Minggu pertama ia ditugaskan di divisi kreatif. Ia duduk bersama tim muda yang bertanggung jawab membuat konten sosial perusahaan. Mereka merancang kampanye sosial untuk masyarakat prasejahtera, memperkenalkan konsep bisnis beretika, dan memberikan ruang bagi cerita inspiratif dari komunitas kecil. Rosa yang selama ini hidup di tengah komunitas miskin, punya banyak cerita. Ia tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pengusul ide. Rosa, kata salah satu kepala divisi, cerita kamu soal ibu warung yang ngasih makan anak-anak jalanan itu bagus banget. Kita angkat jadi dokumenter mini, ya? Rosa tersenyum kecil. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kisah-kisah yang dulu ia lihat dari trotoar bisa punya tempat di layar besar ruang rapat. Di minggu kedua, ia berpindah ke bagian keuangan sosial. Disinilah ia belajar tentang bagaimana program beasiswa disalurkan, bagaimana lembaga sosial bekerja sama dengan korporasi, dan bagaimana transparansi menjadi hal yang mutlak. Ia duduk berhadapan langsung dengan angka-angka dan laporan. Dunia ini terasa asing, tapi ia menikmati tantangan itu. Malam harinya, ia belajar sendiri di kamar kos kecilnya. Ia mencari tahu istilah-istilah baru, menyusun ulang catatan rapat, dan mencoba memahami dunia bisnis dari sudut pandang sosial. Ketekunan itu tak luput dari perhatian Renata. Aku perhatikan kamu tak hanya mencatat, tapi juga menyerap, ujar Renata suatu sore. Kamu tahu, Rosa, waktu aku seusiamu, aku juga sering belajar sendiri di malam hari, tapi aku tak punya mentor yang mengarahkan. Makanya, aku ingin jadi itu buat kamu. Rosa menatap wanita itu dalam diam. Rasa hormat dalam dirinya makin dalam. Bukan karena Renata kaya, tapi karena ia membagikan kesempatan, bukan sekadar uang. Di minggu ketiga, Rosa ditempatkan di divisi riset lapangan. Disinilah ia harus terjun ke masyarakat, mewawancarai para penerima bantuan, mendata UMKM binaan, dan mendengarkan masalah mereka secara langsung. Di sebuah kampung di pinggiran kota, Rosa duduk bersama seorang ibu penjual gorengan yang tak punya KTP dan tak bisa mengakses bantuan formal. Ibu nggak pernah didata. Nak, rasanya kayak nggak dianggap warga, keluh sang ibu. Kata-kata itu mengguncang hati Rosa. Ia teringat masa kecilnya, ketika sering diusir dari depan toko karena dianggap mengganggu. Ia paham betul rasanya dianggap tak terlihat. Sepulang dari kampung itu, Rosa menyusun laporan penuh semangat. Ia mengusulkan agar program baru diluncurkan, pemberdayaan untuk warga marginal tanpa legalitas formal. Laporannya itu menyentuh hati banyak pihak di dalam perusahaan, termasuk Renata sendiri. Kamu tahu, Rosa, ucap Renata sambil membaca laporan itu. Kadang aku lupa bahwa data itu bisa bicara lebih keras daripada pidato. Terima kasih sudah mengingatkanku. Hari-hari berlalu cepat. Rosa tak hanya bertumbuh, tapi mulai menarik perhatian. Beberapa staf senior mulai mendekatinya. Bahkan ada yang menawarkan koneksi ke universitas luar negeri. Tapi Rosa tetap sederhana, fokus, dan tak tergoda oleh kilau tawaran. Suatu malam, setelah rapat yang cukup panjang, Renata mengajak Rosa makan malam di kafe rooftop gedung. Angin malam berembus pelan. Di seberang meja, Rosa duduk dengan wajah tenang, meski matanya memantulkan ribuan mimpi. Rosa, ujar Renata, kalau suatu hari aku tak ada lagi di sini, kamu percaya diri untuk memimpin sepertiku? Rosa terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaan itu. Tapi ia menjawab dengan lembut. Aku tidak ingin jadi seperti ibu. Aku ingin jadi aku sendiri. Tapi aku ingin punya hati sebesar ibu. Renata tersenyum lebar. Itu jawaban paling jujur yang pernah aku dengar. Malam itu, Rosa pulang dengan rasa yang sulit dijelaskan. Bukan kebanggaan,
tapi keyakinan bahwa ia tengah melangkah di jalan yang benar. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu suatu hari, ia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar. Bukan untuk membalas, tapi untuk meneruskan kebaikan yang telah ia terima. Sebuah kebaikan yang tumbuh bukan dari rasa kasihan, melainkan rasa percaya. Pagi itu, Renata duduk di ruangannya lebih lama dari biasanya. Biasanya ia sudah berpindah ke ruang rapat setelah secangkir kopi pertama. Tapi kali ini, berkas-berkas yang menumpuk tidak terlalu menarik perhatiannya. Ia memandangi layar komputer yang menampilkan grafik menurun dari beberapa unit usahanya. Namun bukan angka itu yang mengganggunya, melainkan sebuah surat dari dokter pribadinya yang baru saja ia buka semalam. Hasil pemeriksaan kesehatan lengkap yang menunjukkan sesuatu yang tidak ia harapkan. Renata menghela napas. Ia bukan tipe wanita yang mudah goyah. Tapi kali ini, pikirannya terasa berat. Bukan karena takut pada penyakit, tapi karena kesadaran bahwa waktu mungkin tak akan selalu berada di pihaknya. Sementara itu, Rosa baru saja sampai di kantor, membawa 2 kantong berisi sarapan untuk tim riset. Ia masih seperti biasa, sederhana, tenang, dan penuh perhatian. Namun pagi itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Beberapa staf membicarakan sesuatu dengan suara pelan di lorong, tentang adanya evaluasi besar-besaran dari Dewan Pemilik Saham, tentang tekanan pada Renata karena beberapa unit bisnis tak memberikan profit seperti yang diharapkan. Rosa mencoba menepis kabar itu, tapi hatinya tak tenang. Siang harinya, Rosa dipanggil oleh Renata. Tak seperti biasanya, wajah wanita itu terlihat letih. Matanya tak secerah biasanya, tapi masih memancarkan ketegasan. "Aku butuh bantu kamu untuk sesuatu," kata Renata tanpa banyak basa-basi. "Ada proyek sosial baru. Bukan sekadar CSR, tapi semacam ekspansi kebermanfaatan. Aku ingin program ini benar-benar hidup. Aku ingin kamu jadi salah satu koordinatornya." Rosa terkejut, tapi ia menerima dengan kepala tegak. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu bukan hanya soal pekerjaan. Itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi Renata padanya, sekaligus bentuk persiapan diam-diam yang hanya diketahui oleh wanita itu sendiri. Beberapa minggu ke depan, Rosa tenggelam dalam kesibukan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia harus berkoordinasi dengan lembaga sosial, mendesain sistem distribusi untuk pelatihan UMKM di desa-desa, serta mengatur sistem pelaporan secara digital agar transparansi tetap terjaga. Ia mulai memimpin tim kecil, menyusun anggaran, bahkan sesekali duduk langsung dalam rapat bersama Renata dan para direktur lainnya. Namun dalam kesibukan itu, Rosa juga mulai melihat sesuatu yang ganjil. Renata mulai sering meninggalkan kantor lebih awal. Kadang tidak masuk selama 2 atau 3 hari. Tapi setiap kembali, ia selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu hari, Rosa mencoba bertanya, "Ibu sehat-sehat saja, kan?" Renata tersenyum. "Aku hanya butuh lebih banyak istirahat. Aku sudah tak sekuat dulu." Rosa mengangguk, tapi ia tahu ada yang disembunyikan. Ia diam, menghormati batas yang dibuat Renata, tapi mulai lebih peka terhadap kondisi sekeliling. Ia mulai mencatat lebih detail, merekam rapat-rapat penting, dan menyiapkan backup dokumen yang bisa ia pelajari sendiri. Pada waktu yang hampir bersamaan, proyek sosial besar yang mereka bangun mulai menunjukkan hasil. Pelatihan untuk UMKM di beberapa daerah mulai menunjukkan progres. Beberapa penerima bantuan mulai mandiri dan bahkan menciptakan lapangan kerja kecil. Sebuah cerita datang dari Pasuruan, tentang seorang ibu tunggal yang berhasil menjual keripik pisang hingga ke luar negeri berkat pelatihan digital marketing dari tim Rosa. Renata membaca laporan itu sambil tersenyum kecil. Ia memanggil Rosa ke ruangannya. "Kamu tahu, Rosa," ucapnya sambil menyodorkan lembar laporan, "aku tidak ingin dikenang karena gedung atau kekayaan. Aku ingin dikenang karena manusia-manusia kecil seperti mereka berhasil berdiri sendiri." Rosa menatapnya lama. "Saya pikir ibu sudah melakukan itu. Bahkan sebelum saya mengenal ibu." Renata menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Aku punya waktu yang terbatas, Rosa. Dan aku ingin memastikan semuanya tetap berjalan, bahkan jika aku tidak ada." Rosa menahan napasnya.
Ia tidak mendesak. Tapi kali ini, ia tahu bahwa yang ia takutkan selama ini memang nyata. Setelah hari itu, Rosa mulai lebih aktif mengambil peran di beberapa bagian penting perusahaan. Renata membimbingnya secara personal. Ia mulai memperkenalkan Rosa kepada mitra lama, menyertakan namanya dalam proposal besar, dan bahkan membagikan beberapa catatan pribadi tentang bagaimana ia mengambil keputusan selama ini. Tidak semua orang di dalam perusahaan setuju dengan perubahan cepat itu. Beberapa pihak mempertanyakan mengapa Rosa yang masih magang bisa berada begitu dekat dengan pucuk pimpinan. Namun Renata berdiri tegak membela Rosa. Kita tidak sedang mencari orang yang hanya berpengalaman. Kita mencari orang yang paham arti kepercayaan, tegas Renata dalam rapat direksi. Dan Rosa telah membuktikan itu lebih dari siapapun. Di luar, Rosa tidak pernah tahu sepenuhnya pertempuran yang terjadi. Ia hanya bekerja sebaik mungkin, menyerap setiap ilmu, dan menjaga nilai-nilai yang Renata tanamkan. Ia tahu ini lebih dari sekadar karir. Ini adalah warisan kepercayaan. Sementara itu, Renata semakin jarang terlihat. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah. Tapi ia tetap memantau semua progres proyek Rosa. Melalui email, panggilan video, atau catatan harian yang selalu dikirim oleh Rosa setiap minggu. Keduanya seperti membangun jembatan antara dua dunia. Dunia masa lalu yang ingin Renata tutup dengan tenang, dan dunia masa depan yang ingin Rosa jaga sebaik mungkin. Pada suatu malam yang hening, Renata mengirimkan pesan singkat. Rosa, kalau kamu diberi pilihan untuk menjadi pemimpin atau pembawa terang, mana yang kamu pilih? Rosa membalas, saya ingin jadi seseorang yang tetap berjalan, meskipun dalam gelap. Kalau cahaya itu datang, itu bonus. Tapi saya tak ingin berhenti hanya karena hari sedang malam. Renata tak membalas lagi malam itu. Tapi dalam hati, ia tahu, ia telah memilih orang yang tepat. Angin pagi di halaman belakang rumah Renata berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja yang baru mekar. Matahari belum naik tinggi ketika Rosa datang berkunjung, membawa map berisi laporan terbaru dari program pelatihan usaha kecil di beberapa daerah. Langkahnya perlahan, tak ingin mengganggu suasana yang tenang. Ia sudah terbiasa datang pagi-pagi, bukan hanya sebagai pekerja yang mengabdi, tetapi sebagai seseorang yang kini mulai dianggap seperti keluarga. Renata duduk di kursi rotan, dibalut selimut tipis dan ditemani secangkir teh hangat. Tubuhnya jauh lebih kurus dari bulan-bulan sebelumnya, tapi sorot matanya tetap tajam, meski lelah terlihat jelas dari tatapan itu. Senyumnya mengembang ketika melihat Rosa. Duduklah. Kamu datang lebih pagi dari biasanya, ucapnya lembut. Rosa duduk dan membuka mapnya. Saya tahu ibu lebih suka mendengar kabar baik di pagi hari. Renata tersenyum kecil. Lanjutkan. Laporan itu menceritakan bagaimana program pemberdayaan di daerah Cilacap telah berhasil membuat lebih dari 20 kepala keluarga memproduksi sambal dalam kemasan dan memasarkan ke kota besar. Di tempat lain, pelatihan untuk ibu rumah tangga menghasilkan kelompok kerja yang mampu mengelola pengolahan ikan asin secara modern. Rosa menyampaikan semuanya tanpa berlebihan, tetap fokus pada angka dan progres yang jelas. Setelah mendengarkan semuanya, Renata menatap Rosa lama. Kamu tahu, dulu waktu aku membeli dagangan anak asongan itu, aku tak pernah berpikir perbuatanku akan jadi seperti ini. Rosa menunduk. Ia tahu cerita itu. Ia tahu bahwa yang dimaksud Renata adalah dirinya, anak asongan yang kala itu berjualan di bawah panas terik jalanan ibu kota, dan tiba-tiba dihampiri oleh wanita kaya yang tak hanya membeli semua dagangannya, tapi juga membagikannya kepada orang-orang yang lewat sambil berkata, "Hari ini kita bantu satu anak, semoga suatu saat dia bantu lebih banyak dari kita." Saat itu Rosa hanya seorang anak yatim dengan plastik berisi gorengan dan permen. Kini ia duduk di samping wanita itu sebagai koordinator program sosial yang menghidupi ratusan keluarga. "Ibu, masih ingat pertemuan pertama kita?" tanya Rosa pelan. Renata menoleh, lalu tersenyum. "Aku tidak pernah lupa. Tapi aku tidak menyangka kamu yang berdiri di hadapanku sekarang adalah anak kecil yang dulu bahkan terlalu malu untuk menatap mataku." "Saya juga tidak menyangka. Tapi semua berawal dari hari itu," balas Rosa lirih.
Hari-hari berikutnya berubah menjadi transisi besar. Para direksi mulai mempertanyakan absennya Renata di rapat-rapat penting. Beberapa mitra usaha mulai ragu karena tidak melihat sosok pemilik perusahaan secara langsung. Meski begitu, Rosa tetap berdiri di garis depan, menyampaikan setiap visi, menjelaskan setiap program, dan menjawab setiap pertanyaan. Perlahan tapi pasti, para eksekutif mulai memperhatikan sosok Rosa. Meskipun ia bukan bagian dari keluarga konglomerat, ia memiliki integritas dan wawasan yang tak dibuat-buat. Ia tak pernah berusaha tampil mencolok, tetapi kehadirannya justru menciptakan kepercayaan. Ia tahu bahwa menjadi wakil dari Renata bukan soal jabatan, melainkan soal kepercayaan hidup. Suatu sore, Rosa menerima undangan dari organisasi nirlaba internasional yang bermarkas di Singapura. Mereka tertarik dengan model pemberdayaan sosial yang dijalankan oleh tim Rosa dan ingin menjadikannya studi kasus dalam forum internasional. Rosa sempat ragu, tetapi Renata meyakinkannya. "Kamu harus pergi. Dunia harus tahu bahwa kebaikan bisa dimulai dari hal yang kecil." Perjalanan ke Singapura menjadi momen penting bagi Rosa. Ia tak hanya mempresentasikan program di depan banyak tokoh dunia, tetapi juga membuktikan bahwa ia telah tumbuh menjadi seseorang yang mampu berdiri di panggung besar dengan percaya diri. Dalam presentasinya, ia menekankan bahwa tidak ada kemiskinan yang tak bisa dilawan selama masih ada tangan yang mau menggenggam, bukan menghakimi. Sepulangnya dari perjalanan itu, Rosa disambut dengan kabar yang mengejutkan. Renata dirawat di rumah sakit. Ia tak sadarkan diri selama beberapa jam akibat kelelahan dan tekanan darah yang turun drastis. Rosa bergegas ke sana, menunggu di luar ruang ICU dengan hati bergetar. Renata sadar keesokan paginya, namun ia lemah. Dalam percakapan yang pelan dan terbata, ia menggenggam tangan Rosa. "Kamu harus siap, Rosa. Kalau waktuku tidak lama lagi, aku ingin kamu teruskan semua ini." Air mata Rosa menetes, tapi ia tak menjawab dengan tangisan. Ia menggenggam tangan Renata dan berkata, "Saya sudah siap, tapi saya tetap ingin ibu melihat semua ini selesai." Hari-hari berikutnya adalah perjuangan diam-diam. Rosa menjalankan perusahaan seperti biasa, tapi hatinya selalu tertinggal di rumah sakit. Ia mulai menyusun sistem baru, menciptakan dokumen jangka panjang yang akan menjaga program tetap berjalan bahkan jika kelak tak ada satupun dari mereka yang memimpinnya. Satu demi satu unit usaha mulai menyelaraskan langkah dengan arah sosial yang dipimpin Rosa. Mereka tak lagi hanya mengejar keuntungan, tetapi juga dampak. Bisnis makanan menggandeng petani lokal. Bisnis retail menyisihkan sebagian hasil untuk beasiswa. Lembaga pelatihan menggandeng pemuda jalanan. Semua terjalin seperti rantai yang terus bergerak ke depan. Di tengah semuanya, Rosa sering mengingat kembali kata-kata Renata waktu itu. Kebaikan itu seperti api kecil. Asal dijaga, dia bisa menerangi seisi rumah. Ia bertekad menjaga api itu, seberapapun angin mencoba memadamkannya. Sampai pada satu malam, Renata meminta Rosa datang ke rumah sakit. Kali ini bukan untuk membicarakan pekerjaan. Mereka duduk berdua, lama, dalam diam. Renata berkata, "Kalau aku pergi nanti, jangan ingat aku sebagai orang yang memberi. Ingat aku sebagai orang yang percaya." Rosa menunduk, menahan tangis yang sulit ia sembunyikan. "Saya akan lanjutkan semua ini, Bu. Tapi saya juga ingin Ibu tahu, saya tidak akan pernah melupakan hari ketika Ibu membeli semua dagangan saya. Hari itu mengubah seluruh hidup saya." Mereka saling menatap. Tak banyak kata yang terucap lagi malam itu. Dan di luar rumah sakit, dunia terus berjalan. Orang-orang lewat, kendaraan berlalu, dan langit kota tetap memantulkan cahaya. Tapi di dalam ruangan itu, ada dua jiwa yang sedang saling menguatkan. Satu memberi warisan, dan satu bersiap menjaganya. Cakra berdiri di depan ruang ICU rumah sakit tempat Renata dirawat. Tubuhnya tegak, tapi wajahnya muram. Ia mengenakan jas gelap, rambut tersisir rapi, dan di tangannya tergenggam seikat bunga lili putih yang masih segar. Meski ia telah tumbuh dewasa dan menjadi pria dengan banyak pengalaman, malam ini ia kembali merasa seperti anak kecil yang dulu hanya tahu berdagang agar bisa makan hari itu. Di dalam ruangan,
Rosa duduk di samping ranjang Renata. Tangan tuanya yang kurus digenggam erat, dan mesin di sebelahnya berdetak pelan memberitahu bahwa waktu yang tersisa tidak banyak. Sudah ada Cakra di luar, Bu. Bisik Rosa pelan, seperti ingin memberitahu kalau waktu itu akhirnya datang. Renata membuka mata, walau hanya setengah. Ia berbisik, masukkan dia sekarang. Rosa berdiri dan keluar. Cakra menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Rosa hanya mengangguk kecil, menyilakan masuk tanpa banyak bicara. Saat Cakra melangkah masuk, aroma antiseptik langsung menyergap. Ia berjalan perlahan, seakan setiap langkah membawa kenangan bertahun-tahun yang lalu. Langkah kaki bocah kecil yang menjajakan permen dan air mineral, teriakan sopir angkot, panas jalanan, dan kemudian suara lembut seorang wanita yang memanggil namanya. Cakra. Suara itu datang dari ranjang. Renata memanggilnya dengan suara lirih, tapi cukup untuk membuat dada Cakra bergetar. Ibu. Cakra mendekat, duduk di sisi ranjang. Ia menunduk dalam-dalam. Saya di sini. Renata menatapnya lama. Mata mereka bertemu, dan seolah tak ada lagi yang perlu dijelaskan. 20 tahun waktu telah berlalu, dan di ujung usianya, Renata tahu anak kecil itu kini telah menjadi pria yang tak hanya sukses secara materi, tapi juga matang secara batin. Maafkan ibu, tidak bisa melihat kamu sampai hari pernikahanmu nanti, bisik Renata lirih. Jangan bilang seperti itu, Bu. Suara Cakra pecah. Ibu akan sembuh. Saya masih ingin ibu ada saat saya benar-benar membalas semua kebaikan ibu. Renata menggeleng pelan. Kebaikan tidak pernah butuh balasan, Nak. Tapi kamu sudah melebihi apapun yang pernah ibu bayangkan. Lihat dirimu sekarang dan lihat Rosa. Cakra menunduk. Ia mencium tangan Renata dengan penuh hormat. Di luar, lampu kota menyala seperti biasa. Tapi bagi Cakra, malam itu adalah malam yang hening. Di dalam keheningan itulah, Renata menghembuskan napas panjang, lalu tenang. Rosa memeluk Cakra. Mereka tidak menangis dengan suara keras. Tangis mereka diam, dalam, dan penuh makna. Karena bagi mereka, wanita itu tidak hanya meninggalkan dunia, tapi meninggalkan warisan jiwa yang tak bisa dihapus waktu. Pemakaman Renata dilakukan secara sederhana namun penuh penghormatan. Tidak ada upacara mewah, tidak ada poster besar atau barisan mobil panjang. Yang hadir adalah mereka yang pernah disentuh hidupnya. Ibu rumah tangga dari desa terpencil, anak-anak penerima beasiswa, sopir angkot yang dulu diberi bantuan, pedagang kecil, pemulung, bahkan anak-anak jalanan. Semua berdiri diam di bawah tenda putih, membawa bunga dan doa. Rosa membacakan surat pernyataan terakhir Renata. Permintaannya agar semua harta peninggalan disalurkan untuk mendirikan yayasan besar atas nama Yayasan Harapan Terakhir, dengan Rosa dan Cakra sebagai pemegang kendali. Setelah semua usai, Cakra dan Rosa duduk di teras rumah yang dulu menjadi tempat Renata menyusun mimpi. Rumah itu kini milik yayasan. Tapi bagi mereka, rumah itu adalah tempat yang akan selalu hidup. Apakah kamu siap untuk semua ini? Tanya Rosa sambil menatapnya. Cakra mengangguk. Saya sudah mempersiapkannya sejak hari Ibu Renata membeli dagangan saya. Mereka diam lama. Beberapa bulan kemudian, dunia mengenal nama Yayasan Harapan Terakhir sebagai lembaga sosial paling aktif dan terorganisir. Cakra memimpin dengan prinsip yang diajarkan Renata. Kebaikan harus terukur dan berkelanjutan. Setiap program dilaksanakan dengan hati, tapi juga dengan akal sehat. Tidak ada kegiatan tanpa evaluasi. Tidak ada proyek tanpa dampak. Rosa mendampingi sebagai direktur operasional. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penghubung antara masa lalu dan masa kini. Ia menjaga roh dari niat awal Renata, dan memastikan bahwa semuanya tetap berada di jalur yang telah ditetapkan. Lalu suatu hari, Rosa menerima kabar bahwa Cakra mendapat undangan kehormatan untuk berbicara di Forum Kemanusiaan Asia Pasifik di Jepang. Tema forum tahun itu adalah Warisan Tanpa Darah. Rosa mengirimkan pesan, "Kamu siap jadi suara yang mewakili kita semua?" Dan jawabannya singkat, "Saya akan bicara bukan atas nama yayasan,
tapi atas nama seorang wanita yang membagikan gorengan ke pejalan kaki 20 tahun yang lalu. Hari itu, forum sunyi ketika Cakra naik ke atas panggung. Ia berdiri tegak, mengenakan batik sederhana dan berbicara dengan suara yang tenang. Ia tidak menceritakan kisah kepahlawanan, tidak menonjolkan diri sebagai tokoh besar. Ia hanya menyampaikan satu kalimat pembuka. Saya adalah anak yatim yang diberi makan oleh orang asing. Dan hari ini saya di sini untuk memberi makan dunia. Seluruh ruangan terdiam. Lalu berdiri. Aplaus panjang mengiringi. Cakra melanjutkan dengan membagikan program-program nyata yang mereka lakukan. Bagaimana mereka membuat skema pertanian organik yang bisa dijalankan oleh penyintas bencana. Bagaimana mereka menyusun pelatihan digital untuk anak-anak putus sekolah. Bagaimana setiap satu kebaikan kecil bisa membuka ribuan pintu perubahan. Dan malam itu, di luar gedung konferensi, Rosa duduk di taman sambil menatap bintang. Di sampingnya, ada anak kecil berjualan balon. Ia membeli 2, lalu membagikannya kepada anak lain yang lewat. Ia tersenyum. Kebaikan memang tidak pernah berhenti di satu tangan saja. Langit pagi di desa Sentra Damai terlihat lebih cerah dari biasanya. Udara sejuk yang turun dari lereng bukit menyapu ladang-ladang yang baru saja ditanami jagung dan cabai. Anak-anak kecil berlarian di sepanjang pematang. Sesekali tertawa sambil membawa tas ransel warna-warni yang diisi buku tulis dan alat tulis baru. Di tengah desa itu, berdiri bangunan besar berlantai 2 dengan cat putih dan atap abu-abu bergaya minimalis. Di depannya, sebuah plang bertuliskan, Sekolah Dasar Gratis Harapan Renata. Didirikan oleh Yayasan Harapan Terakhir untuk masa depan yang tak pernah mati. Cakra berdiri di halaman sekolah itu dengan senyum mengembang. Hari itu adalah hari peresmian sekolah pertama yang dibangun atas nama Renata. Tapi lebih dari sekadar sekolah, tempat ini dirancang sebagai pusat pendidikan karakter dan teknologi dasar untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Puluhan warga berkumpul. Beberapa di antaranya adalah orang tua yang anak-anaknya menjadi murid pertama sekolah ini. Mereka datang dengan pakaian terbaik yang mereka miliki, membawa rasa terima kasih yang tidak bisa ditakar dalam bentuk apapun. Di antara mereka, Rosa berdiri tenang, mengenakan baju batik biru tua, rambut disanggul sederhana, dan mata yang terus memandangi Cakra dengan rasa bangga yang dalam. Panggung kecil telah disiapkan. Mikrofon menyala. Suara MC yang membacakan susunan acara mengundang perhatian. Tapi saat nama Cakra dipanggil untuk memberi sambutan, semua hening. Cakra maju ke podium, lalu menatap para tamu yang hadir. Tak butuh banyak kata untuk menyampaikan isi hatinya. Tapi ia tahu, hari ini bukan hanya soal ia membalas budi, melainkan melanjutkan semangat yang diwariskan kepadanya. Waktu saya kecil, ia mulai, suaranya jernih dan mantap. Saya sering berjalan di jalanan kota, menjual permen dan tisu, dan tak jarang harus tidur di emperan toko. Hingga satu hari, seorang wanita datang, membeli semua dagangan saya, dan membagikannya ke orang-orang di sekitar. Ia tidak tanya saya siapa. Ia tidak berharap balasan. Tapi ia mengubah arah hidup saya. Ia terdiam sejenak, menarik napas, lalu menatap Rosa di barisan depan. Hari ini, saya tidak datang sebagai seorang pengusaha. Saya datang sebagai Cakra kecil yang dulu diberi makan, diberi harapan, dan kini diberi kesempatan untuk membagikan kembali kehidupan itu. Aplaus bergemuruh. Beberapa warga menitikkan air mata. Setelah acara peresmian, Cakra dan Rosa mengunjungi satu sudut desa di mana yayasan telah mendirikan kebun hidroponik mandiri. Program ini dirancang sebagai upaya pemberdayaan ekonomi warga sekitar. Ibu-ibu rumah tangga dilatih untuk menanam sayuran seperti selada, kangkung, tomat, dan cabai dalam sistem yang ramah lingkungan. Hasil panen dibeli langsung oleh yayasan dan dipasok ke dapur umum serta program makan gratis di sekolah-sekolah sekitar. Dulu waktu saya masih anak asongan, jangankan makan sehat, makan sehari 2 kali saja sudah mewah, kata Cakra sambil menyentuh daun selada yang segar di ujung rak tanam. Rosa tertawa kecil. Dan sekarang kamu jadi pelopor pangan sehat untuk desa-desa. Cakra mengangguk pelan. Semua ini bukan tentang saya.
Ini tentang menyalurkan ulang apa yang pernah diberikan Renata kepada kita. Mereka melanjutkan perjalanan ke dapur umum yang berada di belakang kompleks sekolah. Di sana, puluhan relawan sedang menyiapkan makan siang. Aroma sup ayam dan sayur asem menyeruak ke seluruh ruangan. Di dinding dapur, terpajang bingkai foto Renata, tersenyum dengan latar belakang anak-anak kecil. Dapur ini akan terus memasak, bahkan kalau kita sudah tak ada, ucap Rosa sambil menatap foto itu. Cakra menunduk sejenak, lalu berkata, dan setiap sendok nasi yang mereka makan akan menjadi saksi bahwa kebaikan Renata tidak pernah mati. Beberapa minggu setelah peresmian, Cakra kembali ke kantor pusat Yayasan Harapan terakhir di Jakarta. Ia membawa kabar baik tentang program baru yang akan dijalankan. Pemberian beasiswa untuk anak-anak yatim piatu yang bercita-cita menjadi guru. Kita tidak bisa membangun negeri ini hanya dengan uang, kata Cakra dalam rapat internal yayasan. Tapi kita bisa membangun negeri ini dengan pendidikan yang penuh nilai. Tim yayasan menyetujui rencana tersebut, dan dalam waktu singkat, program itu mulai dijalankan. Calon guru dari pelosok dididik tidak hanya dalam akademik, tapi juga dalam etika dan empati. Mereka akan kembali ke daerah masing-masing untuk mengajar dan menghidupkan semangat Renata dimanapun mereka berada. Suatu malam, Cakra duduk sendiri di ruang kerjanya. Di hadapannya, meja kayu tua yang dulu milik Renata. Di sisi kanan, sebuah kotak kecil dengan kunci tua. Rosa memberikannya 2 hari setelah Renata wafat, tapi ia belum membukanya hingga malam ini. Dengan hati-hati, Cakra memutar kunci kotak itu. Di dalamnya ada 2 benda, sepucuk surat tangan dan sehelai foto lama. Foto itu adalah gambar dirinya saat kecil, sedang duduk di trotoar dengan dagangan di depannya, dan Renata berdiri di sampingnya, memegang plastik berisi semua barang yang telah ia beli. Suratnya hanya singkat. Untuk Cakra, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah lebih dari yang pernah ibu bayangkan. Jangan pernah berhenti berjalan. Dunia ini tidak menunggu orang baik, tapi ia butuh mereka yang tahu kapan harus melangkah. Renata, tangisnya jatuh tanpa suara, tapi matanya penuh semangat. Di keesokan harinya, ia mengumumkan satu langkah besar, pembentukan unit pelatihan kebaikan sosial bernama Ruang Renata. Sebuah program berbasis online dan offline, di mana siapapun bisa belajar tentang empati, kerja sosial, manajemen bantuan bencana, hingga strategi sosial berkelanjutan. Di peluncurannya, Cakra tidak membacakan pidato. Ia hanya berdiri, menunjukkan foto dirinya dan Renata di layar besar, lalu berkata, "Ini bukan soal memberi, ini soal mengerti." Dan sejak hari itu, semakin banyak orang terlibat. Anak-anak muda mendaftar sebagai relawan. Profesional menawarkan waktu dan keahlian. Dana dari berbagai pihak mengalir. Tapi yang paling penting, setiap gerak mereka selalu dilandasi satu nilai, membagikan kebaikan yang pernah mereka terima. Pagi itu, Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Daun-daun terembesi di sisi jalan meneteskan air dari ujung-ujungnya. Di sebuah gedung tinggi yang menjulang megah, orang-orang berlalu lalang dengan setelan rapi, sebagian masuk ke ruang rapat, sebagian lain menuju lift dengan mata tertuju pada layar ponsel. Di lantai atas gedung itu, sebuah ruangan luas tampak hangat dengan aroma kopi dan cahaya matahari yang menerobos tirai kaca. Cakra duduk di kursi ruang kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan laporan perkembangan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan yang ia dirikan beberapa tahun terakhir. Ia menghela napas, bukan karena lelah, tetapi karena sebentar lagi ia akan melakukan sesuatu yang selama ini ia tunggu-tunggu. Sesuatu yang bukan hanya akan menuntaskan hutang moralnya kepada masa lalu, tetapi juga akan membuka lembaran baru yang ia yakin akan membawa kebahagiaan lebih besar dari apapun yang pernah ia miliki. Ia berdiri, mengambil map berisi dokumen-dokumen yang telah ia susun semalaman, lalu berjalan menuju lift pribadi. Sopir pribadinya sudah menunggu di bawah, dan mobil hitam yang biasa membawanya ke berbagai urusan bisnis kini membawa tujuan yang jauh lebih pribadi. Sementara itu, Renata duduk di balkon rumahnya yang rindang. Usianya kini menjelang kepala 6, namun wajahnya masih menunjukkan wibawa dan keteguhan seorang perempuan yang pernah membangun kerajaan bisnis dari bawah. Ia menyesap teh hangat,
Matanya menyapu halaman yang dipenuhi suara burung dan aroma tanah basah. Di sisi meja, terdapat album foto yang sudah berulang kali ia buka selama seminggu terakhir. Di sana ada foto-foto kegiatan sosial yang ia lakukan puluhan tahun lalu. Salah satu foto selalu menarik perhatiannya. Seorang anak laki-laki kurus dengan mata tajam dan penuh rasa ingin tahu. Anak itu menjual permen dan tisu di lampu merah. Namanya Rosa, bocah yatim yang dagangannya ia beli habis, lalu dibagikannya ke orang-orang yang lewat. Rosa kecil sudah lama tak ia temui. Ia pernah mencoba mencarinya bertahun-tahun lalu, namun tak pernah berhasil. Dunia terlalu luas dan Rosa terlalu lincah menghilang. Tapi hati Renata selalu merasa bocah itu tidak hilang sia-sia. Ia yakin, kebaikan sekecil apapun akan meninggalkan jejak. Suara bel pagar rumah membuyarkan lamunannya. Renata beranjak pelan ke ruang tamu. Saat pembantunya membuka pintu, ia melihat pria tinggi dengan setelan rapi masuk dan menunduk hormat padanya. Pria itu tersenyum, membawa sesuatu dalam genggaman. Sekilas wajah itu mengingatkan sesuatu, tetapi Renata belum sepenuhnya bisa menebak siapa. "Selamat pagi, Ibu Renata," ucap pria itu. Renata menyipitkan mata. "Kamu?" "Saya Cakra, Bu. Tapi dulu, saya hanya anak jalanan bernama Rosa." Tubuh Renata seketika kaku. Jantungnya berdetak pelan namun terasa sangat keras. Ia menatap Cakra dari ujung rambut hingga sepatu yang mengilap. Ketegasan wajah, nada bicara, dan sorot matanya, semua mengingatkan pada bocah kecil yang ia beri sebungkus plastik penuh dagangan 2 dekade silam. "Rosa, astaga," gumamnya sambil melangkah pelan. "Ternyata kamu." Cakra tersenyum. "Saya tidak akan pernah lupa hari itu, Bu. Saat hujan turun dan tak ada satupun orang yang menoleh pada saya, Ibu muncul seperti keajaiban. Ibu bukan cuma membeli dagangan saya. Ibu membuat saya merasa layak diperhatikan." Renata menutup mulutnya. Matanya memerah. Ia tak tahu harus berkata apa. "Sejak hari itu, saya berjanji dalam hati, jika suatu hari saya bisa berdiri di tempat yang lebih baik, saya akan mencari Ibu. Bukan untuk membalas, tapi untuk meneruskan kebaikan itu," lanjut Cakra. Renata duduk perlahan di sofa. Ia mengangguk-angguk pelan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Selama ini saya kira kamu sudah melupakan semuanya. Saya mengingatnya setiap kali saya jatuh. Setiap kali saya hampir menyerah." Mereka duduk berdua cukup lama, berbicara tentang masa lalu, tentang perjuangan Cakra bertahan hidup, bekerja serabutan, kuliah malam hari, hingga akhirnya bisa membangun usaha kecil yang berkembang menjadi jaringan bisnis yang mendunia. Cakra kemudian membuka map yang ia bawa. "Ini, Bu, saya ingin menyerahkan 1 dari 3 yayasan pendidikan yang saya bangun atas nama Ibu. Yayasan itu akan menghususkan beasiswa bagi anak-anak jalanan. Saya beri nama Yayasan Renata." Renata menggenggam tangan Cakra. "Kamu membuatku merasa hidupku tidak sia-sia." "Justru karena Ibu yang membuat hidup saya tidak sia-sia." Beberapa minggu kemudian, peresmian yayasan dilakukan. Media meliputnya secara luas. Banyak tokoh hadir. Namun yang paling istimewa dari acara itu adalah suasana yang dipenuhi anak-anak kecil dengan seragam sederhana, penuh senyum, dan mata yang bersinar seperti Cakra 20 tahun lalu. Setelah acara, Cakra dan Renata duduk di taman belakang yayasan. "Ibu tahu," kata Renata pelan, "saya tidak punya anak kandung. Selama ini, hidup saya hanya untuk bisnis dan amal. Tapi hari ini, saya merasa saya punya anak yang benar-benar saya banggakan." Cakra menunduk. "Kalau begitu, bolehkah saya memanggil Ibu? Sebagai ibu saya juga." Renata mengangguk, memeluk Cakra. Tangis bahagia pecah begitu alami, bukan karena harta, bukan karena nama besar, tapi karena 2 jiwa yang pernah bersentuhan dalam satu momen sederhana, kini dipertemukan kembali dalam lingkaran kasih yang lebih kuat dari apapun. Hari-hari berikutnya mereka lewati tidak lagi sebagai 2 orang yang dipertemukan oleh kebetulan, tapi sebagai keluarga. Dan dalam keluarga itu, cinta tumbuh dari satu tindakan kebaikan kecil, membeli dagangan anak kecil di tengah hujan.